Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati inna la nudhi'u ajra man ahsanu amala. Sadaqallahul azim. Bapak dan saudara-saudara sekalian, jamaah rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah. Kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, ketika Allah Subhanahu wa taala itu memberikan nikmat kepada kita. Apakah itu nikmat sehat? Apakah nikmat kesempatan yang kita semua kita gunakan? Orang yang bersyukur itu adalah ketika dia menggunakan nikmat-nikmat itu yang diberikan oleh Allah kepada kita, kita gunakan kepada ketaatan kepadanya. Atau kita isi nikmat itu dengan amal-amal ibadah yang baik. Seperti yang telah kita lakukan pada saat ini dan secara rutin. Kita melaksanakan kajian agama atau disebut dengan tausiah. Sehingga dengan demikian kita bisa bermuhasabah tentang apa yang harus kita lakukan dan apa yang kurang dari diri kita. Dan sekarang kita berada di penghujung bulan Sya'ban, yang tentunya bulan Sya'ban sebagai penghujung dari bulan Sya'ban ini yang kita semuanya masih diberikan nikmat sehat oleh Allah. Dan kita berdoa kepada Allah, dan kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita dan keluarga kita yang ada di rumah, kita semuanya, kita berataan diberikan kesempatan oleh Allah untuk bertemu dengan bulan Ramadan. Karena perjalanan waktu ini begitu sangat cepat. Perjalanan waktu itu adalah begitu sangat cepat sekali. Rasanya hanya bulan kemarin kita bertemu di bulan Ramadan itu, pada ceramah subuh. Akan tetapi kita tidak terasa dalam perjalanan itu begitu sangat cepat, dan kita sudah berada di penghujung bulan Sya'ban yang tinggal menghitung hari saja. Oleh karena jamaah rahimakumullah, ketika Allah Subhanahu wa taala begitu sangat cepat. Kenapa disebut dengan cepat? Begitu Allah Subhanahu wa taala memasukkan siang ke dalam malam dan malam ke dalam siang, kita ini tidak terasa perputaran waktu itu terus berlalu. Tahu-tahu kita sudah tua, umur sudah semakin bertambah, cucu sudah semakin ganal, ya Allah. Semuanya begitu sangat cepat. Dan anak-anak kita tidak terasa bahwa anak-anak kita pun sudah bisi keluarga berataan, misal. Yang Allah katakan yusil lailan nahar, ketika Allah memasukkan siang ke dalam malam, yatlubuhu hasisha. Artinya memasukkan itu adalah begitu sangat cepat, yang terkadang manusia yang ada di dalamnya, yang manusia berada di atas ini atau di bumi ini, tidak terasa perjalanan waktu itu. Maka kita disuruh bersyukur. Bersyukur apa?
bersyukur yang bagaimana dengan usia? Maka usia yang yang Allah berikan kepada kita, kita gunakan kepada sesuatu yang baik. Harta yang Allah berikan kepada diri kita, maka kita belanjakan kepada sesuatu yang baik. Karena kata Allah di dalam Al-Quran yang sering kita baca, summa latus'alunna yauma idin anin na'im. Summa latus'alunna yauma idin anin na'im. Summa kemudian, latus'alunna, akan ditanya. Maka ada bahasa Indonesia disebut dengan soal, gitu. Maka banyak sekali bahasa-bahasa Arab yang diindonesiakan, gitu. Soal itu berasal dari bahasa Arab. Kalau kita melihat dari ayat summa latus'alunna yauma idin anin na'im, kemudian kata Allah Subhanahu wa ta'ala, semuanya akan ditanya. Semuanya akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada diri kita tentang apa? Umur yang Allah diberikan, kemana kita gunakan? Masa muda yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada diri kita, kemana kita gunakan masa muda itu? Nah, sekarang kita sudah melewati semua. Segala sesuatu, kata Imam Ghazali, itu adalah sesuatu yang paling jauh. Sesuatu yang paling jauh itu, kata Imam Ghazali, itu adalah masa lalu kita. Sesuatu yang paling jauh itu adalah masa lalu kita yang tidak akan pernah kembali kepada kita. Sesuatu yang masa lalu kita yang sudah berumur 50 dan seterusnya, maka kita tidak akan pernah kembali kepada masa muda dengan usia 20 tahun. Nah, itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yusil lailan nahar. Bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala itu memperjalankan atau memasukkan siang ke dalam malam itu begitu sangat cepat. Maka Allah katakan sesuai dengan apa yang ulun sampaikan dalam mukaddimah tadi, innal ladzina amanu wa amilus solihati innala nudi'u ajra man ahsana amala. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, jangan khawatir, gitu. Kita jangan khawatir kalau bahasa kita, karena jaminan Allah, innal ladzina, dan orang-orang yang beriman kepada Allah. Maka orang yang beriman itu, setelah dia beriman kepada Allah, maka dia melakukan alladzina amanu wa amilus sholihat, maka dia harus beramal soleh. Nah, seperti yang kita lakukan di tengah kesibukan kita, di tengah rutinitas kerja kita yang kada habis-habisnya gawian itu. Oleh karenanya, ketika Allah mewajibkan kepada diri kita, ya ibadiyalladzina amanu inna ardi wasi'ah, wahai hamba-hambaku yang beriman, kata Allah, ya ibadiyalladzina amanu inna ardi, sesungguhnya bumi ini luas. Inna ardi wasi'atun, wasi', sesungguhnya bumi ini itu sangat luas. Artinya apa? Dalam penafsiran ulama tafsir, luas yang di situ ada yang berprofesi macam-macam, ada yang pegawai negeri, ada yang swasta, ada yang petani, ada yang pedagang, dan macam-macam profesi. Maka disebutkan mihanun nas mutanawwi'ah. Profesi manusia itu berbeda-beda dalam kehidupan ini. Maka kata Allah Subhanahu wa ta'ala, profesi yang berbeda-beda itu yang menjadi status sosial kita. Allah katakan, sesibuk apapun, sehaur apapun, inna ardi wasi'atun fa iyya fa'budun, maka kita harus melakukan ibadah yang telah diperintahkan oleh Allah kepada diri kita. Sesuatu yang wajib yang diperintahkan Allah kepada diri kita, yang tidak bisa kita tinggalkan. Salah satu contoh adalah ketika seseorang itu diwajibkan kepadanya sejak dia mukallaf. Mukallaf itu adalah orang yang sudah balik. Nah, sejak itulah dibebani sebuah kewajiban.
diberikan kewajiban kepadanya, dan ketika kewajiban yang diberikan kepadanya dia tidak mengerjakan kewajibannya, maka dia akan mendapatkan dosa dari apa yang dia seharusnya kerjakan, akan tapi tidak dikerjakan. Begitu juga ketika seseorang itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala mengerjakannya, akan tetapi dia selalu mengerjakan apa yang dilarang oleh Allah. Kewajiban yang diperintahkan kada digawi, akan tetapi yang dilarang yang digawi, yang dikerjakan. Nah, itulah yang disebutkan sebuah kewajiban. Sejak kita mukallaf itu, maka kita tidak boleh kita meninggalkan. Seperti sholat misalnya. Seperti yang telah kita ketahui bahwa ibadah yang tidak bisa sama sekali ditinggalkan itu adalah sholat. Sehingga Rasul memberikan contoh, amun kadakawa kita berdiri, maka kita disuruh untuk sholat secara duduk. Kalau kita tidak bisa berdiri, maka diberikan rukhsah, diberikan keringanan, diberikan diskon. Artinya apa? Kita disuruh untuk duduk. Dan ketika kita duduk, ketika kita tidak bisa duduk juga waktu melakukan sholat. Banyak jamaah-jamaah kita kan di masjid, pada Allahu Akbar masih dia berdiri, begitu sudah Allahu Akbar dia duduk. Kenapa? Lintuhut sudah keredak olinya, ya Allah. Banyak sudah usia itu harus disuntik, dan disuntiknya berapa juta itu, ditambah oli, keredak yang sepeda motor aja yang tambah oli, rupanya lentuhut juga. Nah, makanya itu disebutkan Allah Subhanahu wa taala itu memberikan sebuah kenikmatan kepada kita, memberikan kenikmatan kepada diri kita, dan pada saat kita diberikan kesempatan, as-sihhatu gitu kan. As-sihhatu wal faragh gitu kan. Nikmat sehat dan kesempatan. Ada orang yang sehat akan tetapi haur banar sidin, kadakawa bersama-sama dengan kita. Kadakawa kita dengan ke musala, tidak bisa dia ke masjid, haur banar. Sehat dia, tapi dia tidak punya kesempatan. Ada orang yang tidak begawi, artinya tidak punya, dia tidak kerja, akan tapi dia tidak punya kesempatan. Ada juga yang punya kesempatan, akan tetapi kondisi tubuhnya tidak memungkinkan. Kondisi tubuhnya tidak memungkinkan. Hendak ke masjid hari Jumat, masih cucu dan anaknya didorong. Kenapa? Allah telah menguji kepadanya, dia tidak bisa berjalan, artinya sudah menggetir kalau berjalan. Nah, itulah yang disebutkan nikmat syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita diberikan nikmat olehnya, maka kita gunakan dengan mari kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Dan ketika kita, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ketika kita duduk kada kawak jua, hendak solat duduk kada kawak jua, pinggang kada kawak lagi duduk. Maka rukhsah itu adalah yang diberikan kepada kita, itu adalah bagaimana kita melakukan solat sambil berbaring. Sambil berbaring. Nah, kenapa disebutkan solat itu adalah sebuah ibadah yang tidak bisa sama sekali ditinggalkan. Tidak bisa berbaring kada kawa jua. Maka kondisi terakhir, rukhsah yang terakhir diberikan dalam tuntunan syariat itu, maka dia harus melakukan solat itu dengan cara memberikan wabil isyarat, dengan isyarat. Bagaimana isyarahnya itu? Dengan cara mengedipkan mata. Ada, kalau kita lihat itu waqila man ra, itu kan di dalam Al-Quran itu waqila man ra wa dhanna annahul fira wal tafatus saqu bisa ila yauma idinil masa. Al-Quran menyatakan, sekarang kata Allah Subhanahu wa taala, ketika maut itu akan menjemput kita, maka yang pertama kali tidak bisa bergerak itu pada diri manusia adalah kedua belah kakinya. Maka kata Allah, coba kamu rapatkan sekarang yang dulu bisa berjalan.
Yang dulu bisa berolahraga, pada saat ini jangankan dia bisa olahraga, untuk merapatkan kakinya pun tidak bisa. Waqilaman, artinya kaki itu kan kawah kita kalau satria, merapatkan. Tapi pada saat itu manusia itu sudah tidak bisa untuk berbuat apapun. Jangankan kita berbuat dan bergerak, untuk merapatkan kaki yang di bawah itu pun sudah tidak bisa. Kenapa? Roh itu adalah dimulai dicabut dari ujung kaki. Roh itu dicabut dari ujung kaki terus sampai ke atas. Sampai dari mulai kaki kita sudah kada kawak bergerak tadi, wa dhanna annahu fira. Langsung dan naik sampai ke dada kita itu. Dan sampai ke dada kita mulai menyasak gitu. Sampai ke tenggorokan itu, lalu berbunyi, itu yang disebut dengan mengaruh jar bahasa Banjar itu. Jar orang Banjar mengaruh gitu. Nah, dan pada saat itu roh itu sudah berada, dan pada saat itu pula dari mulai dada ke bawah semuanya sudah tidak bisa bergerak. Dan kalau kita gerakkan di sini, kalau kita usapkan masih bunyi orang kalau hidup nih. Tapi kalau kita gerakkan di sini dalam kesehatan itu sudah tidak ada bunyi lagi. Nah, kalau ada bunyi berarti masih jauh lah, insyaallah. Tapi kalau orang coba pian perhatikan, ulun banyak memperhatikan dari keluarga yang mau meninggal biasanya berada di sampingnya menyaksikan dan mendoakan. Kalau digini sudah ada nggak ada bunyi seset. Itu berarti sudah insyaallah orang itu sudah dalam kondisi sakratul maut. Nah, pada saat itu orang-orang yang berada di samping kita masing-masing, orang-orang yang berada di samping kita masing-masing, apakah itu sanak keluarga, handai tolan, cucu kita dan lain sebagainya, semuanya memberikan sebuah isyarat kepada diri kita dengan menyuruh orang itu dengan melafazkan la ilaha illallah. Nah, jadi kalau jangan semua isin la ilaha illallah, bingung kena kai nang anunya, nang hendak mengikutinya. Akan tetapi lakukan itu dengan kalimat yang pelan, la ilaha illallah. Sehingga orang yang mendengar, orang yang beriman tadi yang disebutkan tadi, maka dia akan memberikan isyarat. Ada orang yang tidak bisa mengucapkan, akan tapi sekedar dia mengedipkan matanya, berarti dia sudah mengucapkan kalimat itu. Ada orang yang sudah tidak mampu berpander, itu kan, kada mampu bersuara, maka dia hanya mengedipkan matanya itu dengan isyarat, maka orang itu sesungguhnya sudah mengucapkan la ilaha illallah. Yang perlu kita perhatikan apa? Yang perlu kita perhatikan adalah ketika kita membisikkan atau mengucapkan kepada orang yang akan meninggal itu dengan kalimat la ilaha illallah, maka kita jangan sampai dipagat, artinya diputus, lalu ikuti kailah la i enggak boleh. Kena kalau dia la i dicabut oleh malaikat nyawanya, berarti dia mengakui bahwa tidak ada Tuhan. Jadi lanjutkan la ilaha illallah. Nah, itulah bagaimana kita kembali, bagaimana proses dari kehidupan kita dalam kehidupan di dunia ini. Itulah yang Allah gambarkan. Itulah yang Allah gambarkan, dan kita semua insya Allah sudah menyaksikan. Mungkin dari teman, dari keluarga. Dan itu akan datang kepada seseorang dengan tiba-tiba, dari arah mana yang kita tidak ketahui. Kenapa Allah menyuruh kita untuk melakukan kebaikan terus-menerus? Karena datangnya maut itu tanpa memberitahu dan dari arah mana dia akan datang. Coba kita perhatikan. Dulu ulun masih main bulu tangkis. Di higa rumah itu ada gedung. Ada warga di situ diberi jatah jam sekian sampai hari Minggu. Ada orang yang segar bugar, dia pegawai balai POM. Jamaah juga, jamaah di masjid. Keasikan. Tapi itu semua hanya perantara ya.
cuma hanya sekedar perantara. Keasikan main. Lalu diberi oleh lawannya itu di lob. Cemes Mbak Sidin. Oh, kalau cemes ini kan kalau orang kada kau ngambil rasa bangga gitu kan. Tapi lawannya itu balik terus di lambungnya terus sampai 4 kali, 5 kali dia jatuh. 5 kali dia jatuh. Membiru wajahnya. Yang membimbing itu adalah ulun. Ulun pangku Sidin masih hangat itu kan. Nah, masih hangat Sidin itu. Ulun pangku, ulun ucapkan, Bapak ucapkan la ilaha illallah. Sudah tidak bisa lagi. Tapi dia mengedipkan matanya, insya Allah dia termasuk orang yang akhir dari kehidupannya itu mengucapkan la ilaha illallah. Nah itulah, karena kita lahir kalau kita melihat dari kajian-kajian tauhid, kita lahir dengan kalimat-kalimat tauhid dan kita kembali kepada Allah dengan kalimat tauhid. Seperti yang kita lakukan, misalnya anak cucu kita yang ketika kita berikan tasmiyah, kita tasmiyah anak kita itu dengan bacaan Al-Quran. Maka yang pertama didengarkan kepada anak itu dalam sebuah edukasi, bimbingan, pelajaran yang akan melekat di telinganya adalah bacaan Al-Quran yang pertama kali kumandangkan. Begitu juga nanti diharapkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam akhir daripada satu kehidupan itu dia kembali dengan ucapan tauhid la ilaha illallah. Nah itulah yang disebutkan bagaimana seseorang di dalam kehidupannya itu dia selalu bertauhid. Apakah itu tauhid rububiyah? Apakah itu adalah tauhid uluhiyah? Apakah itu adalah tauhid asma wa sifat? Yang semuanya itu adalah memberikan tuntunan kepada diri kita. Sehingga dengan demikian Allah Subhanahu wa taala kembali kepada ayat yang ulun bacakan tadi, yusil lailan nahar yatlubu hasisa wasyamsa wal qamar wan nujum musakhkharatin bi amri alalahul khalq wal am tabarakallahu rabbul alamin. Semua kata Allah Subhanahu wa taala. Semua kata Allah Subhanahu wa taala, makhluk yang ada di bumi ini semuanya akan tunduk kepada Allah. Yusil lailan nahar yatlubu hasisa wasyamsa matahari wal qamar dan bulan wan nujum dan bintang-bintang musakhkharatum bi amri. Semuanya akan tunduk akan perintah Allah. Kenapa dia tunduk? Alalahul khalq wal am. Karena Allah yang menciptakan. Akan tetapi giliran kepada manusia banyak sekali membantah dari ketentuan Allah. Sekalipun mereka sudah tahu bahwa puasa itu diwajibkan kepada diri kita, akan tetapi mereka tidak mau menjalankan puasa. Ada juga yang menjalankan ibadah puasa, akan tetapi puasanya seperti puasa gendang atau beduk. Artinya apa? Di awal Ramadan dia puasa, selebihnya kosong, dan akhir Ramadan baru puasa lagi. Padahal apa yang harus kita lakukan? Apa yang kita persiapkan di dalam bulan Ramadan sebelum kita menyambut Ramadan ini? Sebelum kita menyambut bulan Ramadan ini sesungguhnya tidak ada yang khusus yang harus kita persiapkan. Tidak ada sesuatu yang khusus kita persiapkan. Karena kita di bulan Sya'ban, Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan contoh kepada diri kita dalam sebuah hadisnya. Maka di bulan Sya'ban ini disuruh oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam untuk memperbanyak puasa sunnah. Di bulan Sya'ban ini disuruh oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam untuk memperbanyak puasa sunnah. Bahkan Rasul itu lebih dari 15 hari, setengah bulan Rasul melakukan puasa sunnah. Bukan hanya pada pertengahan bulan Sya'ban. Artinya tidak hanya pertengahan bulan Sya'ban aja puasa, akan tetapi di lain-lainnya kada puasa. Karena ada sebuah keyakinan kalau puasanya itu Sya'ban maka pahalanya 2 tahun kan setahun.
Nah, itu semuanya adalah perlu kita luruskan. Bagaimana kita, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, di bulan Sya'ban itu disuruh kita untuk memperbanyak ibadah puasa sunnah. Sehingga dengan demikian, pada saat tiba bulan Ramadan, pada saat datang bulan Ramadan, tidak terasa kembali. Tidak terasa dalam artian kita sudah terbiasa sebelumnya melakukan puasa-puasa sunnah. Seperti yang terakhir itu Ayyamul Bid gitu kan. Senin, Selasa, Rabu, Kamis 4 hari kita puasa. Ada yang Senin sudah Ayyamul Bid, Selasa, Rabu, Kamis, jadi 4 hari kita puasa. Nah, itulah yang disebutkan bagaimana kita berlatih untuk melakukan ibadah sunnah, ibadah puasa sunnah. Kenapa? Ramadan itu di dalam kajian-kajian fikih disebutkan bahwa puasa as-saum itu adalah as-siyam. Artinya apa? Diterjemahkan dengan puasa atau puasa arti secara etimologis itu ialah bagaimana menahan diri kita. Bagaimana kita menahan diri kita? Artinya imsak. Imsak. Lalu kalau imsak, apakah tidak boleh makan? Gitu. Imsak itu artinya menahan. Artinya menahan. Misalnya kalau sudah ada imsak gitu kan. Kita masih boleh, akan tetapi jangan kita makan misalnya tuntung makan. Tapi kita memberi amaran, memberikan aba-aba kepada kita agar kita menahan. Sudah imsak itu kita siap-siap untuk berkumur-kumur dan lain sebagainya, untuk membersihkan lisan kita dan lain sebagainya, sehingga begitu azan Allahu Akbar itu sudah tidak boleh lagi gitu. Kenapa? Itulah tuntunan agama yang harus kita telaah, yang harus kita ikuti. Kena ada pemahaman di pernah ulun ada penelitian di satu daerah pinggiran. Katanya kalau sahurnya itu jam 9 malam, habis tarawih misalnya, sahur, maka besok paginya jam 9 dia sudah buka puasa. Banyak itu. Artinya pemahaman yang salah. Pemahaman yang salah. Ujar ulun, nyaman benar nangka itu. Kita malamnya jam 8 makan, besok paginya jam 8 makan. Nah, itu disebut dengan bagaimana seseorang itu menggampangkan kaidah yang sudah diatur oleh Allah dan Rasulnya, akan tetapi ditafsir sendiri. Oleh karenanya jamaah rahimakumullah, mari apa yang dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika kita sudah berpuasa nanti pada bulan Ramadan, bagaimana kita menahan diri kita dari apa-apa yang membatalkan puasa itu. Karena di dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, syahrul Ramadan, bulan Ramadan itu unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahra falyasumhu. Artinya apa? Bulan Ramadan itu kala diturunkan Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan dari petunjuk itu. Dan artinya adalah serta sebagai pembeda antara yang hak dan yang batil. Siapa yang melihat bulan pada saat itu, maka hendaklah dia melaksanakan ibadah puasa. Kalau di Muhammadiyah tentu dia menggunakan hisab gitu. Jadi jauh sebelumnya kita sudah mengetahui, Muhammadiyah sudah menetapkan awal bulan puasa dan awal bulan Syawal. Akan tetapi ada yang mengatakan dia melakukan sebuah metode dengan ru'yah, harus dilihat, harus diinceng dari hotel Mentari sana, di Mentari sehingga melihat. Tapi kalau hujan nangka ini, nangka apa kita bisa melihatnya gitu. Nah, itulah disebutkan bagaimana kita melakukan ibadah itu sesuai dengan apa yang telah dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena dari ayat tadi disebutkan bahwa orang
Yang banyak membantah itu adalah dari sekian makhluk Allah itu adalah manusia. Sehingga dengan demikian Allah katakan di dalam Al-Quran itu, yang banyak membantah manusia yang mempunyai sifat dua. Satu, kata Allah, wa ma yajhadu bi ayatina illal kafirun. Orang yang suka membantah ketentuan Allah itu orang-orang kafir. Kafir yang dimaksud adalah orang yang ingkar dari kewajiban-kewajiban itu. Ada orang Islam, ada juga orang Islam, akan tetapi dia tidak melakukan apa yang disebut, apa yang telah diperintahkan oleh Allah. Begitu dia puasa, dia tidak menjalankan ibadah puasa. Artinya apa? Ingkar. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, yang suka membantah itu adalah sifat seseorang itu adalah wa ma yajhadu bi ayatina illal kafirun. Yang suka membantah dari ketentuan Allah itu adalah orang-orang kafir, orang-orang yang ingkar. Orang kafir yang dimaksud itu ibarat ini adalah gelas aqua gitu kan. Kafir itu artinya kafara, maka kafara itu adalah tertutup, sama dengan gelas ini, gelas aqua ini. Ketika kafara itu, ketika gelas ini tertutup, kita tuang banyu, kita tuang air ke dalamnya, maka dia akan melempuar ke belakang, keluar, karena dia tidak bisa masuk ke dalam. Artinya apa? Orang yang ingkar kepada Allah sama contohnya seperti ini. Orang yang ingkar kepada Allah sama contohnya, sekalipun kita ceramahi, sekalipun kita sampaikan kepadanya, itu urusan aku, Anda puasakah? Puasakah? Itu urusan aku. Nah, itulah disebutkan orang-orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lain halnya kalau kafara mereka tertutup, kebalikannya adalah syakara. Syakara itu adalah syukur. Maka secara etimologi bahwa syakara itu adalah terbuka. Syakara itu adalah terbuka. Artinya terbuka yang bagaimana? Artinya gelas ini tidak ada tutupnya. Tidak ada tutupnya. Kalau kita menuangkan air ke dalamnya, pasti dia akan mengisi rongga yang kosong di dalam gelas ini. Seperti kita, ketika kita mendengarkan sesuatu, mendengarkan ceramah atau ceramah, tausiah dan lain sebagainya, maka kebenaran itu akan masuk kepada diri kita. Lalu apa yang disampaikan oleh orang lain, maka kita akan menjalankan dari apa yang disampaikan. Kenapa? Adalah orang yang senantiasa terbuka menerima kebenaran-kebenaran. Oh, kalau nang itu aku salah lah gitu. Oh, kalau ini aku salah menjalankan. Yang benar apa yang disampaikan oleh ustadz itu misalnya. Nah, itulah yang disebutkan orang-orang yang senantiasa, itu yang disebut dengan syakara. Orang yang senantiasa terbuka, artinya dia terbuka untuk menerima kebenaran. Jamaah rahimakumullah. Oleh karenanya, yang kedua, sifat manusia itu kata Allah Subhanahu wa ta'ala, di samping kafir tadi, ilal kafirun, maka di dalam surah yang lanjutan surah itu, wa ma yajhadu bi ayatina illa dzalimun. Dan orang yang membantah ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala adalah seseorang yang punya sifat zalim kepada orang. Zalim kepada orang dan zalim kepada dirinya. Kenapa disebut dengan zalim kepada dirinya? Orang yang zalim kepada dirinya itu, contohnya, orang yang zalim kepada dirinya adalah ketika dia sudah mengetahui bahwa itu kewajiban, akan tetapi dia tidak menjalankan kewajiban itu. Itu zalim kepada dirinya. Zalim itu berasal dari kata zulmun, artinya kadap, gelap. Jadi kalau orang yang suka zalim kepada orang lain, berbuat zalim kepada orang lain, maka pandangan matanya itu gelap. Dia tidak akan pernah melihat apakah itu jamaah, apakah keluarga, atau siapapun orangnya. Yang penting tercapai cita-citanya. Artinya apa? Tercapai kehendaknya. Siapapun yang dia sakiti, dia tidak mau peduli. Kenapa? Dia mempunyai sifat zalim. Makanya Al-Quran itu menjelaskan kepada diri kita bahwa orang yang zalim, perilaku manusia yang sering membantah adalah ketika mempunyai sifat kafirun. Yang kedua adalah zalimun. Wa ma yajhadu bi ayatina. Tidak ada yang
membantah dari ayat-ayat Allah terkecuali illaz zalimun, kecuali orang-orang yang zalim. Zalim kepada orang lain dan juga zalim kepada dirinya sendiri. Sehingga Allah katakan, bagaimana orang yang zalim kepada dirinya? Bagaimana orang yang tidak mau mengerjakan sebagaimana yang telah diperintahkan Allah, padahal dia tahu apa yang diperintahkan oleh Allah itu. Allah katakan di dalam Al-Quran, wa man a'rada an dzikri fa innahu lahu ma'isyatan dzanqa wa nahsyaruhu yaumal qiyamati a'ma. Kata Allah Subhanahu wa taala, sebaliknya barang siapa yang berpaling dari peringatanku, siapa yang berpaling dari peringatanku yang aku peringatkan kepadanya. Allah memperingatkan di dalam Al-Quran, Rasul sudah memberikan peringatan di dalam Al-Quran, akan tetapi dia tidak menjalankan. Siapa yang berpaling dari peringatanku, kata Allah, maka dalam kehidupan di dunia ini ia akan mendapatkan penghidupan yang sempit. Orang yang membantah ketentuan Allah, orang yang membantah ketentuan Al-Quran, maka di dalam kehidupan ini, maka di dalam kehidupan di dunia diberikan kehidupan yang sempit dan lagi berat, gitu. Siapa yang berbicara ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Meskipun secara lahiriah adalah dia orang yang berkelebihan dan berkecukupan, berkelapangan, maka dia terasa sangat sempit dalam kehidupannya. Artinya apa? Orang itu senantiasa merasa kurang dan kurang terus, tidak ada cukupnya. Orang yang seperti itu, kata Allah Subhanahu wa taala, maka disebutkan di dalam Al-Quran itu, fa innahu ma'isyatan wa nahsyaruhu yaumal qiyamati a'ma. Nanti nahsyaruhum itu adalah berasal dari kata mahsyarah, mahsyar, maka disebut dengan mahsyar. Mahsyar itu adalah tempat nanti seseorang itu, seluruh umat manusia itu berkumpul. Semuanya akan dikumpulkan, apa yang disebut dengan lapangan, apa yang disebut dengan mahsyar itu. Berkumpul. Kalau kita yang sudah haji, pian-pian yang sudah haji, mungkin pada saat kita berada di Arafah gitu. Pada saat kita berada di Arafah, yang seluruh dunia itu di mahsyar itu, nanti orang itu akan lebih tinggi daripada yang lainnya. Oleh karenanya, dan nanti kata Allah Subhanahu wa taala, tidak hanya dikumpulkan di sini, wa nasyaruhum yaumal qiyamati a'ma. Kata Allah Subhanahu wa taala, nanti akan dikumpulkan di padang mahsyar itu orang yang selalu membantah ketentuan-ketentuan Allah, maka akan dibangkitkan kepadanya dalam keadaan buta. Orang yang sering membantu, orang yang sering membantah dari ketentuan-ketentuan Allah, disuruh sholat dia kada mau sholat, disuruh dia puasa dia tidak mau puasa, maka Allah akan bangkitkan bagi mereka semua itu yang disebutkan, wa ma yajhadu bi ayatina ilal kafirun wa ma yajhadu illal zalimun. Akan dibangkitkan nanti, Allah katakan di dalam Al-Quran, yaumal qiyamati a'ma, dalam keadaan buta. Maka dia protes, orang yang buta itu, qala rabbi lima hasyarutani a'ma, qala rabbi lima hasyarutani a'ma wa qad kuntu basira. Ya Allah, kenapa aku jadi buta, gitu. Allah katakan di dalam Al-Quran itu, maka orang itu protes. Dia bertanya kepada Allah, qala rabbi lima hasyarutani a'ma wa qad kuntu basira. Kenapa ya Allah kami dibangkitkan seperti ini? Artinya apa? Dia tidak bisa melihat. A'ma, buta, gitu. Padahal kata mereka, orang yang berpaling dari peringatan Allah mengatakan, wahai Rabbku, qala rabbi lima hasyarutani a'ma, wahai Rabbku, mengapa engkau menghimpun aku dalam keadaan buta? Kenapa aku dikumpulkan di sini dalam keadaan buta? Ini Al-Quran yang berbicara pada surah Toha. Surat Toha itu adalah surah yang ke-20 di dalam Al-Quran. Ayatnya adalah 124 dan 125. Qala rabbi lima hasyarutani a'ma wa qad kuntu basira.
Kata mereka itu, wahai Rabbku, mengapa engkau menghimpun aku, dikumpulkan aku dalam keadaan buta, padahal dahulu aku dapat melihat di dunia. Padahal aku di dunia ini dapat melihat, kenapa hari ini buta? Maka Allah menjawab, qala kadzalika atatka ayatuna. Allah katakan, maka Allah menjawab kepadanya, aku menghimpunmu dalam keadaan buta karena telah datang kepadamu ayat-ayat kami. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam, sudah sampai kepadamu. Dan setiap bulan Ramadan, ayat ini sebuah ayat yang familiar, yang insya Allah kita hafal berataan. Apa kata Allah? Aku telah menghimpunmu keadaan buta karena telah datang kepadamu ayat-ayat kami yang terang, ayat kami yang jelas, yang sering disampaikan kepada kalian, lalu kamu berpaling darinya dan tidak mengimaninya. Artinya apa? Sekalipun dikumandangkan ayat itu kepadanya, akan tetapi wa kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika yauma tunsa. Allah katakan, maka pada hari ini, kata Allah Subhanahu wa taala, engkau telah berikan kepada ayat, engkau telah dikumandangkan kepadamu tentang ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran, lalu kamu berpaling darinya dan tidak mengimaninya. Sekalipun disampaikan kepadanya, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam, wahai orang yang beriman, hendaklah kalian berpuasa. Lalu dibilang, puasa kada sampai ke Banjar. Nah, artinya apa? Itulah yang disebut dengan orang yang disebut memperolok-olok ayat Allah. Maka Allah memberikan jawaban, sebagaimana kamu telah meninggalkan sewaktu di dunia, maka demikian pula pada hari ini kamu akan ditinggalkan oleh teman-temanmu dan kamu akan dihimpun di dalam neraka. Jamaah rahimakumullah, ayat ini adalah memberikan penjelasan kepada diri kita bagaimana kita selalu melakukan amal-amal soleh, selalu introspeksi diri. Karena di dalam Islam itu kita boleh mengintrospeksi diri kita sendiri. Yang tidak boleh adalah ketika sering kita mengoreksi orang lain. Ketika kita selalu mengoreksi orang lain nampak sekali kesalahannya, akan tetapi kita tidak pernah melihat kesalahan yang pernah kita lakukan. Kesalahan yang besar itu adalah yang Allah sebutkan, ketika dia lupa dengan ayat-ayat Allah, maka Allah akan melupakan mereka di yaumil kiamah nanti. Jamaah rahimakumullah, itulah beberapa ayat di dalam Al-Quran menjelang kita ibadah puasa di bulan Ramadan ini. Mari kita senantiasa berdoa kepada Allah, bermohon kepada Allah untuk diri kita sendiri tentunya, untuk diri kita sendiri tentunya, dan juga kepada anak-anak kita, kepada cucu-cucu kita, agar kita dipertemukan dengan bulan Ramadan yang mubarak. Kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bulan yang mulia, sehingga kita melakukan ladang amal di situ. Karena Ramadan adalah al-madrasah, sekolah untuk diri kita, untuk melatih diri kita, untuk melatih dan menahan hawa nafsu kita, sehingga diharapkan nantinya dari ujung ayat itu kita diharapkan oleh Allah menjadi orang-orang yang bertakwa. Mudah-mudahan sekali lagi Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada diri kita semuanya untuk bertemu dengan bulan yang mulia ini. Demikian yang dapat ulun sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.